selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Pengendara jatuh sendiri, 2 polisi lalu lintas nyaris dihakimi massa. 2 pengedar sabu-sabu ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Darmasraya. Pemerintah Payakumbuh jaring atlet sepak bola jelang pelaksanaan Porprov Sumbar 2025. Nasib sial dialami 2 polisi lalu lintas Polresta Padang pada Selasa siang. Maksud hati ingin menolong seorang pengendara perempuan yang terjatuh. Namun mereka berdua justru dituding sebagai pelaku yang menendang sepeda motor hingga korban terjatuh. Peristiwa itu terjadi di Jalan Bypass Lubuk Begalung, Padang. Seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor terjatuh karena menghindari polisi lalu lintas. Pengendara bernama Ririn Nurul Cahyu dan berprofesi sebagai bidan ini mengendarai sepeda motornya melawan arah dan tidak mengenakan helm. 2 polisi lalu lintas yang menuju lokasi untuk menolong korban justru dihadang warga dan dimaki-maki. Keduanya dituding sebagai penyebab Ririn terjatuh karena menendang sepeda motor korban. Peristiwa itu direkam warga dan menyebar dengan cepat di media sosial. Untuk menyelesaikan persoalan, Kasat Lantas Polresta Padang yang ditemani Kapolsek Lubuk Begalung mendatangi lokasi kejadian. Kapolsek Lubuk Begalung menghubungi korban untuk mengetahui kronologis kejadian yang sebenarnya. Ternyata Ririn terjatuh bukan karena ditendang polisi, melainkan terjatuh sendiri akibat menghindari polisi lalu lintas yang berpapasan dengannya. Memang saya salah karena tidak memakai helm dan di jalur yang berlawanan menemukan polisi, terus karena takut saya langsung melaju terus terjatuh. Dan sekarang saya mau klarifikasi kalau tidak ada polisi yang menendang dan menyerempet saya, dan ini tidak ada paksaan dari manapun. Ririn sendiri telah mengobati luka-luka ringan yang dialaminya di Puskesmas Lubuk Begalung. Ada 2 personil kami yang juga melintas melihat ada kecelakaan, ada yang ramai-ramai berhenti untuk mencoba menolong, tapi karena banyaknya hadangan bahkan didorong oleh masyarakat yang ada, oleh oknum ataupun masyarakat yang ada, sehingga tidak bisa untuk menolong. Nah, setelah itu dikonfirmasi kepada korban yang terjatuh melalui via telepon yang ada di rumah sakit karena belum bisa untuk dihadirkan. Dari percakapan tersebut dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak ada yang menghampiri ataupun tidak ada yang menendang. Meski ini adalah peristiwa kesalahpahaman, namun polisi tetap mencari warga yang menghasut karena nyawa 2 polisi terancam. Alfi melaporkan dari Padang. Pemerintah Kota Padang menggelar pawai telong-telong sebagai peringatan hari jadi yang ke-355 tahun Kota Padang, sekaligus menyambut Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Kegiatan diselenggarakan di kantor Balai Kota Lama, Jalan M. Yamin, Pusat Kota Padang pada Selasa malam. Dalam pawai ini, 11 kecamatan menampilkan berbagai atraksi dan kesenian. Ada penampilan drum band dari Satpol PP, atraksi barongsai dan tarian naga dari etnis Tionghoa, serta pawai pembangunan dari setiap kelurahan. Yang tidak kalah menarik adalah penampilan opera pendek yang menggambarkan perjuangan rakyat Indonesia merebut kemerdekaan. Telong-telong merupakan lampu yang digunakan pejuang untuk mengalahkan Belanda di Muaro Padang pada peristiwa heroik tanggal 7 Agustus
1669. Saat itu, masyarakat Pau dan Kuranji melawan VOC yang menindas rakyat dengan merebut loji-loji Belanda. Telong-telong ini strategi pejuang agar musuh melihat mereka ramai. Dengan adanya pawai telong-telong, diharapkan masyarakat, terutama generasi milenial dan Gen Z, bisa memahami perjuangan pahlawan dan dapat mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif. Mengenang kembali bagaimana Kota Padang tanggal 7 Agustus 1669 itu penyerangan ke loji Belanda digambarkan dengan pawai telong-telong oleh 11 kecamatan. Kita ingin memberikan literasi kepada masyarakat generasi muda bahwa negeri ini, daerah ini dibangun dengan semangat perjuangan dari para pejuang kita, dan ini harus diwariskan kepada generasi muda kita. Masyarakat antusias menonton pawai telong-telong ini hingga usai. Warga berharap melalui momentum Hari Jadi Kota Padang ini, kota yang berjuluk Kota Bingkuang ini akan semakin maju di masa depan. Kita berharap Kota Padang lebih baik ke depan, lebih maju, lebih memanfaatkan fasilitas yang ada, pariwisatanya lebih maju dengan seni budaya yang ada di Sumbar. Tanggal 7 Agustus dipilih sebagai Hari Jadi Kota Padang untuk mengenang peristiwa perebutan loji atau gudang senjata dan markas tentara Belanda oleh para pejuang kemerdekaan Padang. Telong-telong menjadi hal yang sangat berperan saat itu, karena musuh mengira pejuang menyerang mereka dengan jumlah yang banyak, karena ramainya telong-telong yang terlihat dari kejauhan. Alfi melaporkan dari Padang. Puluhan anak dari berbagai jorong di Nagari Tayeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, 50 kota, mengikuti khatam Al-Quran di Surau Tobe Haji Marzuki, Jorong Dalam Koto. Pelaksanaan khatam Al-Quran telah memasuki tahun ketiga, sehingga mendapat apresiasi dari Kepolisian Resor Payakumbuh. Kapolres Payakumbuh AKBP Riki Ricardo hadir langsung dalam khatam Al-Quran. Ia mendukung seluruh kegiatan positif yang dilakukan masyarakat di setiap nagari di wilayah hukumnya. Dengan kegiatan khatam Al-Quran ini, diharapkan dapat mengantisipasi berbagai kenakalan remaja dan dampak negatif pergaulan, terutama untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Kami khususnya Polres Payakumbuh sangat mendukung kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh Nagari. Tentunya kegiatan ini nanti dapat berguna untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan negatif, contohnya narkoba ataupun kenakalan remaja lainnya yang menyasar kepada lapisan masyarakat. Kedepannya kita mengharapkan anak-anak kita ini tentu dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang didapat sehingga bisa berguna bagi bangsa dan negara. Untuk memberikan motivasi kepada para peserta khatam Al-Quran, Kapolres Payakumbuh juga memberikan hadiah kepada peserta terbaik. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat memanfaatkan kampung lama yang telah ditinggalkan oleh masyarakatnya di Jalan Alahan Panjang Bayang, Kabupaten Solo. Kampung dijadikan destinasi wisata dan lokasi camping. Kampung ini tak dihuni warganya karena tidak ada akses jalan untuk keluar masuk kendaraan. Namun kini setelah jalan ini diaspal, masyarakat kembali memanfaatkan lahannya untuk berladang. Lokasinya berjarak lebih kurang 10 km dari destinasi wisata Kebun Teh Alahan Panjang. Lokasi ini dikenal orang, sehingga memudahkan pihak Balai Besar TNKS dan masyarakat untuk mengembangkannya. Jalan yang telah diaspal yang mulus memudahkan para pecinta camping untuk mengunjungi lokasi ini, yang terletak di Nagari Sarik Bayang, Kabupaten Solo. Haidir, selaku Kepala Balai Besar TNKS, mengajak masyarakat sekitar untuk bersama-sama mengembangkan destinasi wisata yang ada, sembari menjaga hutan.
dari luar Taman Nasional tapi merupakan daerah penyangga dari Taman Nasional, sehingga kita juga akan melakukan program-program pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar Taman Nasional di daerah penyangga ini melalui kemitraan konservasi yang memang menjadi amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 23 serta Peraturan Menteri Nomor 14 tahun 2024 kemarin. Masyarakat mendukung sepenuhnya rencana pengelola TNKS untuk menjadikan Kampung Terbengkalai menjadi destinasi wisata dan kawasan camping. Dengan adanya TNKS, tema rimbawan di Cibadak Rendah ini nanti bisa bekerjasama dengan masyarakat untuk lapangan pekerjaan seperti tempat wisata, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi masyarakat. Ini dulu pernah ditinjau di sini, tapi karena perhubungan jauh maka dipindahkanlah oleh Bapak Bupati saat itu. Jadi sekarang karena jalan sudah lancar, maka diolah lahan ini kembali supaya kampung terjaga, hutan terjaga juga. Daerah ini menjadi terbuka seiring dengan pembangunan jalan tembus antara Kabupaten Solo dan Kabupaten Pesisir Selatan. Banta Fauzan melaporkan dari Kabupaten Solo.